Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mencari ilmu. Perkenalkan, saya Hoirun Nisa. Saya merupakan seorang pengajar bahasa Indonesia di SMKN 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas materi tentang teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum mengulas materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar pada materi hari ini. Untuk pengetahuan, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk keterampilan, mengonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari pengetahuan, yang pertama, mengidentifikasi struktur 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, membandingkan struktur dan kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan, yang pertama, merancang kerangka teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan berdasarkan kerangka, baik lisan maupun tulis. Selain itu, dalam sebuah pembelajaran, kita harus memiliki tujuan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi struktur 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tepat. Kedua, mengidentifikasi kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tepat. Yang ketiga, membandingkan struktur dan kebahasaan 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tepat. Keempat, merancang kerangka teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis secara tepat dan lengkap. Yang kelima, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan berdasarkan kerangka baik lisan maupun tulis secara tepat. Observasi bukanlah istilah yang asing di telinga kalian. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, secara sadar maupun tidak sadar, kalian sering melakukan observasi. Untuk menambah wawasan tentang observasi, mari kita cermati gambar berikut ini. Menurut kalian, apa sih yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Setelah dicermati, ternyata anak tersebut sedang mengamati seekor kupu-kupu yang hinggap di antara rerumputan. Lalu, mengapa anak tersebut menggunakan kaca pembesar? Tentu saja, kaca pembesar yang digunakan anak tersebut berfungsi untuk melihat secara detail apa saja yang terdapat pada kupu-kupu tersebut. Agar informasi tentang kupu-kupu bisa didapatkan dengan jelas, maka anak tersebut menggunakan kaca pembesar. Berdasarkan gambar dan pertanyaan tersebut, kira-kira bisakah kalian menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang melaporkan hasil pengamatan atau penelitian berdasarkan fakta secara objektif. Sedangkan menurut Kosasih dalam bukunya Jenis-jenis Teks yang diterbitkan tahun 2014, halaman 44,
Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang dihasilkan dari sebuah pengamatan langsung. Pengamatan ini bisa melalui wawancara, kajian literatur, maupun langsung ke lapangan. Observasi merupakan teks yang dibangun oleh fakta-fakta, sehingga dalam melaporkannya tidak boleh disertai dengan adanya opini. Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya penelitian secara sistematis dengan memerinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang objek tersebut. Sehingga pembaca tidak perlu turun langsung ke lapangan, karena dengan membaca teks laporan hasil observasi tersebut, mereka akan dengan mudah mendapatkan gambaran dari objek yang diulas. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah faktual. Teks laporan hasil observasi haruslah diulas berdasarkan fakta di lapangan. Haruslah apa adanya. Yang kedua adalah ilmiah, yaitu jika kalian ingin menuliskan teks laporan hasil observasi, maka di dalamnya haruslah terdapat keilmuan atau ada pengetahuan yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga adalah universal, yaitu objek yang diulas merupakan objek yang umum, bukan lagi objek yang khusus. Misalkan objek yang umum bisa kita gunakan adalah kucing, sedangkan objek yang khusus bisa kita gunakan adalah kucing Persia. Kucing Persia tidak bisa dituliskan sebagai sebuah observasi karena sifatnya adalah khusus. Jika ingin dituliskan dalam observasi, maka kucing Persia ini termasuk ke dalam klasifikasi dari kucing tersebut. Lalu selanjutnya adalah detail. Sebuah teks laporan hasil observasi haruslah terperinci dari mulai pengertian, klasifikasi, bagian-bagian, sampai manfaatnya. Selanjutnya adalah bahasa baku. Teks observasi merupakan teks ilmiah, sehingga di dalamnya haruslah menggunakan bahasa yang formal. Dari mulai kalimatnya dan juga ada juga ejaan yang disempurnakan yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah objektif, yaitu dalam observasi tidak boleh menyampaikan pendapat secara pribadi dari penulis tersebut. Adapun manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi, yaitu menambah wawasan tentang proses atau objek yang diamati, khususnya bagi pembaca. Yang kedua, mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, pembaca dapat menginterpretasikan objek yang diamati. Setiap teks memiliki susunan atau urutan bagian-bagian yang biasa kita sebut dengan struktur. Adapun struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Bagian ini merupakan bagian yang terletak pada awal paragraf, yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dari objek yang diamati beserta klasifikasinya. Bagian selanjutnya adalah deskripsi bagian. Struktur ini merupakan bagian dalam teks yang mendeskripsikan atau memerinci objek yang diamati, berupa ciri-ciri, bagian-bagian, perilaku, habitat, dan lain-lain. Struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat terletak pada paragraf akhir. Di dalamnya terdapat pendeskripsian dari manfaat objek yang diulas. Berikut merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut.
Baik, silahkan kalian baca terlebih dahulu paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama, di kalimat pertama, kalian akan menemukan pengertian dari The Topeng. Di situ disebutkan, The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Lalu, pada kalimat akhir, kalian akan menemukan pengelompokan dari museum angkut ini, yaitu dikelompokkan menjadi 5 jenis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur pernyataan umum. Selanjutnya, kalian silakan membaca paragraf kedua. Dalam paragraf kedua tersebut, pada kalimat kedua kalian akan menemukan bahwa diulas tentang beragam jenis topeng yang terdapat di museum tersebut. Topeng tersebut dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada topeng yang terbuat dari kayu dan juga terbuat dari batu. Topeng yang berbahan kayu berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sedangkan topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Paragraf tersebut mendeskripsikan dan merinci tentang apa yang terdapat di dalam objek tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa paragraf kedua tersebut termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian karena mengulas bagian-bagian yang terdapat di dalam museum tersebut. Selanjutnya, pada paragraf yang ketiga, kalian akan menemukan perincian dari barang-barang tradisional yang terdapat di dalam museum angkut. Di antaranya ada senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dulu yang terbuat dari logam, batik-batik motif lama, dan juga hiasan rumah kuno. Dapat kita simpulkan bahwa paragraf ketiga juga masih termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dalam paragraf keempat, di sana diuraikan benda terakhir yaitu benda kuno atau barang antik. Yaitu ada guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda lain yang dapat dijumpai di dalam museum. Nah, berdasarkan yang diuraikan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa paragraf keempat juga masih termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dalam paragraf yang kelima, di sana diulas tentang barang antik yang berbahan dasar logam, yaitu seperti mata uang kerajaan Majapahit dan kursi antik asal Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa paragraf kelima memiliki struktur deskripsi bagian. Adapun untuk paragraf yang terakhir, yaitu tentang manfaat dari Museum The Topeng, yaitu sebagai media pelestarian budaya. Selain itu, The Topeng juga berfungsi sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Berdasarkan kalimat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa paragraf terakhir termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Berdasarkan teks tersebut, apakah kalian sudah paham tentang struktur teks laporan hasil observasi? Setelah kalian memahami struktur, sekarang kita akan mengulas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebahasaan yang pertama adalah kalimat definisi. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Yang ketiga adalah verba. Keempat adalah nomina. Yang kelima adalah frasa. Yang keenam adalah kalimat simpleks. Dan yang terakhir adalah kalimat kompleks. Berikut penjelasan dari kebahasaan tersebut. Yang pertama adalah kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang bertujuan menjelaskan pengertian dari suatu objek,
biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain-lain. Contoh kalimat definisi dalam teks The Topeng yaitu, The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Pada kalimat ini terdapat kata adalah yang juga menjelaskan tentang pengertian dari The Topeng. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek secara terperinci. Contoh kalimat deskripsi dalam teks The Topeng yaitu, barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan kalimat tersebut bisa kita simpulkan, meskipun di sana ada kata adalah, tetapi di sana bukan bermaksud untuk memberikan pengertian, tetapi lebih kepada arah memperinci apa saja yang terdapat di dalam teks The Topeng tersebut. Kebahasaan yang ketiga adalah verba, atau biasa kita kenal sebagai kata kerja. Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan. Biasanya verba ini selain kata dasar, ada juga verba yang memiliki afiks atau berimbuhan. Imbuhan dalam verba adalah me, ber, di, dan ter. Contoh kalimat berisikan verba dalam teks The Topeng yaitu, benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno, yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Kata mengisi termasuk ke dalam verba karena berasal dari kata dasar isi, yang kemudian ditambahkan dengan imbuhan me. Lalu dianggap berasal dari kata anggap, lalu ditambahkan dengan imbuhan di. Kemudian kata bernilai juga berasal dari kata dasar nilai, yang kemudian ditambahkan imbuhan ber, sehingga apabila ada kata dasar yang diawali dengan afiks me, ber, di, dan ter, maka dia akan membentuk kelas kata yaitu verba atau kata kerja. Kebahasaan selanjutnya adalah nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada suatu nama, seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Selain kata dasar, ada juga nomina yang memiliki afiks atau imbuhan. Imbuhan dalam nomina yaitu imbuhan pe, pean, kean, peran, dan an. Berikut contoh kalimat berisikan nomina dalam teks The Topeng. Yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Dalam kalimat tersebut, ada nomina yang berupa kata dasar dan juga berupa afiks. Yang berupa kata dasar yaitu seperti The Topeng, Museum Angkut, itu merupakan kata dasar karena tidak disisipi dengan imbuhan. Sedangkan kata di awal kalimat tersebut yaitu keberadaan berasal dari kata berada yang berupa verba. Namun ketika ditambahkan dengan imbuhan ke dan an, maka kelas kata verba tersebut berubah menjadi nomina. Jika kalian masih merasa kesulitan dalam menentukan kelas kata verba dan nomina, kalian bisa menggunakan cara mudah melalui pencarian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kalian bisa membuka KBBI tersebut melalui laman ataupun mengunduhnya melalui aplikasi Play Store. Yang kedua, ketiklah satu kata yang ingin kalian tentukan pada bagian pencarian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu langkah yang ketiga adalah setelah kalian mencari, maka nanti akan muncul kata tersebut beserta maknanya. Jika sebelum makna dalam kamus tersebut ada huruf V berwarna merah, maka kata tersebut bisa dikategorikan sebagai verba. Namun jika huruf N berarti termasuk ke dalam nomina. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana terdapat gambar yang pertama yaitu kolom pencarian.
Kolom pencarian ini yang mana nantinya akan kalian isi dengan kosakata yang ingin kalian tentukan kelas katanya. Lalu pada gambar kedua di sana muncul satu kata yaitu keberadaan. Nah, sebelum makna keberadaan di situ ada huruf N yang maknanya adalah nomina. Lalu pada gambar terakhir di situ ada kata mengisi, yang mana sebelum makna mengisi di situ ada huruf berwarna merah yaitu V, yang artinya adalah verba. Maka bisa kita simpulkan bahwa ketika kalian kesulitan dalam menentukan kelas kata, kalian bisa menggunakan cara mudah melalui KBBI tersebut. Kebahasaan selanjutnya adalah frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan satu makna. Contoh kalimat berisikan frasa adalah barang tradisional dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Di sana terdapat beberapa frasa. Contohnya adalah barang tradisional dan barang antik juga dapat dikelompokkan. Kata barang dan tradisional merupakan dua kata yang berbeda. Namun, ketika dua kata itu digabungkan, maka ia akan membentuk frasa dan hanya memiliki satu makna. Barang tradisional berarti masih menjelaskan tentang barang. Lalu yang kedua adalah barang antik. Barang dan antik juga merupakan dua kata yang berbeda. Namun ketika digabungkan maka ia akan membentuk satu makna yang kita sebut dengan frasa. Frasa di sini disebut sebagai frasa nomina. Lalu kata dapat dikelompokkan juga sama. Dapat dan dikelompokkan merupakan dua kata yang berbeda. Namun ketika digabungkan dia akan membentuk satu makna, yaitu dikelompokkan. Dua kata tersebut kita sebut sebagai frasa verba. Kebahasaan selanjutnya adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu fungsi kalimat. Kalimat ini terdiri dari satu klausa atau satu unsur predikat saja. Contoh kalimat simpleks yaitu benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Dalam kalimat tersebut terdapat satu unsur predikat yaitu kata dimanfaatkan. Karena hanya mengandung satu predikat, maka kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kebahasaan yang terakhir adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks ialah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks terdiri dari kalimat utama, yaitu induk kalimat dan anak kalimat, dan terdapat dua subjek dan predikat dalam satu kalimat kompleks yang disertai adanya konjungsi. Kalimat kompleks ini biasanya kita sebut sebagai kalimat majemuk. Adapun contoh kalimat kompleks dalam teks The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Pada kalimat pertama di sana terdapat kata berisi. Kemudian dihubungkan dengan konjungsi tetapi, dan di kalimat selanjutnya juga terdapat kata berisi. Kata berisi di kalimat pertama dan di kalimat kedua merupakan predikat, sehingga dalam kalimat tersebut terdapat dua predikat dan dihubungkan oleh satu konjungsi. Karena terdapat dua predikat, sehingga kalimat tersebut kita kategorikan sebagai kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Bagaimana pembahasan tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi? Apakah bisa dipahami? Semoga apa yang disampaikan bisa mudah untuk kalian pahami. Selanjutnya, kira-kira menurut kalian, bagaimana sih langkah-langkah membandingkan teks laporan hasil observasi ini? Langkah yang pertama tentunya kalian harus memilih dua teks laporan hasil observasi yang berbeda. Langkah selanjutnya, kalian harus membaca dua teks tersebut secara cermat dan teliti. Langkah selanjutnya, kalian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari dua teks tersebut, seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Langkah terakhir, rumuskanlah persamaan dan perbedaan dari dua teks tersebut berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Setelah kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi,
Selanjutnya adalah kalian akan mengonstruksi laporan hasil observasi yang objektif. Mengonstruksi merupakan menyusun laporan berdasarkan pengamatan kalian sendiri, sehingga nanti kalian akan menghasilkan sebuah teks yang kita sebut sebagai teks laporan hasil observasi. Setiap orang bisa melakukan observasi dan mencantumkannya menjadi sebuah laporan. Namun, tanpa panduan, laporan yang dibuat belum tentu akan maksimal. Oleh karena itu, sebelum mengonstruksi teks, tentunya kalian harus melakukan observasi dengan menggunakan panduan-panduan yang disediakan. Agar kegiatan observasi berjalan lancar, maka kalian bisa menggunakan panduan berikut ini. Panduan yang pertama adalah menentukan objek yang akan kalian observasi. Objek tersebut harus menarik dan dikuasai oleh si pengamat. Memilih objek yang ada di sekitar dapat membantu kalian dalam mengamati benda tersebut. Oleh karena itu, silakan kalian mengamati objek yang paling kalian kuasai. Langkah selanjutnya adalah menentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut. Kalian dapat melihat contoh perincian tersebut pada saat mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi. Contoh-contoh tersebut bisa berupa pengertiannya, bagian-bagiannya, klasifikasinya, dan juga termasuk ke dalam manfaat dari objek tersebut. Langkah selanjutnya adalah lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Dengan cara, carilah informasi seakurat mungkin. Jika perlu dan memungkinkan, ambillah gambar dari objek observasi kalian atau bawa beberapa sampel objek tersebut. Jika memiliki kamera atau alat perekam video, kalian juga dapat mendokumentasikan kegiatan observasi dalam bentuk foto atau video. Hal itu berfungsi untuk agar kalian mendapatkan informasi yang mungkin kalian lupa atau kurang teliti pada saat mengobservasi. Selanjutnya, setelah kalian melaksanakan dokumentasi, kalian bisa menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematika atau struktur sebuah teks laporan hasil observasi. Struktur tersebut berupa definisi umum yang berisikan pengertian, deskripsi bagian yang berisikan bagian-bagian dari objek yang diulas, dan deskripsi manfaat berisikan manfaat dari objek yang diulas. Langkah selanjutnya adalah kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Pada tahapan ini, kalian sudah akan membuat teks laporan hasil observasi yang utuh. Selain memerhatikan struktur, pada tahapan ini kalian juga harus memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik laporan hasil observasi yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Setelah teks yang kalian buat selesai, maka jangan lupa melakukan evaluasi atau menyunting. Mengevaluasi artinya memeriksa kembali isi teks untuk menemukan kesalahan di dalam teks tersebut. Tujuannya agar teks yang kalian buat sudah sesuai dan lengkap dengan aturan teks laporan hasil observasi. Adapun yang harus kalian evaluasi yaitu seperti penulisan ejaan, huruf kapital dan tanda baca, kelengkapan struktur dan juga kelengkapan kebahasaan. Berikut ini adalah penulisan ejaan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, penulisan judul. Dalam menuliskan judul, setiap awal kata harus menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi dan kata depan. Yang kedua, struktur teks. Sistematika atau struktur harus memuat secara lengkap isi dari setiap struktur dari mulai definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang ketiga adalah kebahasaan teks. Sama halnya dengan struktur, kebahasaannya pun harus lengkap. Yang keempat, penulisan judul. Judul tidak diakhiri tanda baca apapun. Yang terakhir adalah keobjektifan.
Informasi yang disampaikan haruslah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Demikian ulasan tentang materi teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah ilmu bagi kalian. Sampai bertemu kembali pada ulasan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.